Halo teman-teman. Jumpa lagi sama Mister Nyeleneh nih. Kali ini kita bukan bahas hal yang ribet-ribet, tapi ngobrolin sesuatu yang banyak orang pernah rasain. Putus cinta. Jangan sedih dulu ya, karena ini bukan cuma masalah perasaan, tapi ada ilmu neuroscience di baliknya loh. Ayo kita bedah bareng-bareng. Dari saraf yang kerja, hormon yang pengaruhi, sampai solusi yang ilmiah. Uwan, kok bisa sih kita rasa sakit kalau putus cinta? Pernah kan kamu berpikir, kenapa hati saya kayak sakit banget padahal tidak ada luka? Nah, ternyata itu bukan cuma omong kosong. Otak kita benar-benar mengira kita sedang mengalami rasa sakit fisik. Analogi, bayangin aja otak kamu kayak sebuah kafe super canggih. Pas kamu jatuh cinta, kafe ini bikin menu spesial yang bikin kamu seneng banget. Tiba-tiba aja menu spesial itu dihilangin sama pemilik kafe. Pasti kamu merasa kosong dan kayak ada sesuatu yang salah kan? Itu yang terjadi di otak kita. Tuh, saraf dan otak yang bekerja. Ada beberapa bagian otak dan saraf yang jadi pemain utama di sini. Sistem reward di otak. Bagian ini kayak tombol seneng di otak kita. Pas kita jatuh cinta, bagian ini aktif banget, terutama daerah yang namanya nucleus accumbens dan cortex prefrontal. Saraf-saraf di sini ngirim sinyal bahwa orang ini bikin kita bahagia. Sistem nyeri. Bagian otak yang namanya insula dan korteks somatosensorik, yang biasanya kerja kalau kita sakit badan, juga aktif pas kita putus cinta. Jadi otak kita beneran ngira kita sedang sakit fisik, padahal itu cuma rasa kehilangan. Saraf vagusal, saraf ini nyambungin otak sama jantung dan perut. Pas kita stres karena putus cinta, saraf ini jadi gregetan. Jadinya kita merasa sesak napas, mual, atau kayak ada batu di dada. SRI, hormon yang memengaruhi. Hormon-hormon ini yang bikin perasaan kita jadi naik turun, kayak roller coaster. Oksitosin, disebut juga hormon cinta dan kepercayaan. Pas jatuh cinta, hormon ini banyak banget keluar, bikin kita merasa dekat sama orang itu. Kalau putus cinta, kadar oksitosin jadi turun drastis, bikin kita merasa kosong. Analogi, kayak kamu biasa minum jus segar setiap hari, tiba-tiba nggak ada lagi, rasanya pasti kurang deh. Dopamin, hormon seneng dan motivasi. Pas kita bisa ketemu atau ngobrol sama orang yang kita cinta, dopamin keluar banyak, bikin kita semangat dan bahagia. Kalau hubungan berakhir, kadar dopamin turun, bikin kita merasa lesu dan tidak bersemangat. Kortisol, hormon stres. Pas kita putus cinta, tubuh kita jadi waspada dan keluar banyak kortisol. Akibatnya kita mudah marah, sulit tidur, atau makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Endorfin, hormon pelumat rasa sakit. Pas kita bahagia, endorfin keluar buat bikin kita nyaman. Kalau putus cinta, kadar endorfin turun, jadi kita lebih mudah merasakan rasa sakit dan sedih. 4. Sejarah dan tujuan ilmu ini. Sebelum orang tahu tentang neuroscience, orang sering mengira rasa sakit karena cinta itu cuma masalah hati atau jiwa. Baru sekitar tahun 1990 AN, para ilmuwan mulai melakukan penelitian dengan alat MRI untuk melihat apa yang terjadi di otak pas orang mengalami kehilangan cinta. Tujuan dari penelitian ini, bikin kita paham bahwa perasaan sedih karena putus cinta itu bukan kesalahan kita atau tanda kita lemah. Itu adalah respons alami dari tubuh kita yang sudah terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu. Dulu, hubungan sosial sangat penting buat kelangsungan hidup manusia. Jadi otak kita sudah diprogram buat merasa sedih kalau kehilangan orang yang dekat. Karena itu berarti kita bisa jadi lebih rentan terhadap bahaya. 5. Solusi akhir yang ilmiah. Jadi gimana cara buat sembuhkan rasa sakit ini dengan ilmu? Berinteraksi sama orang lain. Ketemu teman atau keluarga bisa bikin oksitosin dan dopamin kamu naik lagi. Kayak ngisi ulang bahan bakar buat otak kamu. Olahraga. Ketika kamu berolahraga, tubuh kamu keluar endorfin dan dopamin yang bisa mengurangi rasa sakit dan bikin kamu lebih bahagia. Istirahat yang cukup. Tidur yang baik bisa bantu tubuh kamu turunkan kadar kortisol dan pulihkan energi otak. Lakukan hal yang kamu suka. Buat aktivitas yang dulu bikin kamu seneng. Baca buku, main musik, atau masak, ini bisa aktifin sistem reward di otak kamu lagi. Biar waktu bekerja, jangan buru-buru mau sembuh instan. Otak kamu perlu waktu buat beradaptasi dengan kehilangan itu, sama aja kayak kamu belajar jalan lagi setelah jatuh. Kesimpulan, putus cinta itu bukan hal yang aneh atau sesuatu yang perlu kamu sungkanin. Itu adalah respons alami dari otak dan tubuh kamu yang bekerja sesuai dengan ilmu alam.
Saraf dan hormon, kamu cuma sedang menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang penting, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah rasain hal yang sama. Dan ada cara ilmiah buat kamu pulih kembali. Yaitu sama nonton konten ini sampai habis, like, komen apa yang kamu rasain, dan jangan lupa subscribe channel Mister Nyeleneh untuk konten edukasi seru lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya, tetap semangat ya teman-teman.